Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau coba bongkar salah satu ide yang paling fundamental dalam bisnis atau mungkin malah dalam hidup, Betul sekali. yaitu menciptakan relevansi. Kita akan bedah materi yang Anda berikan dari buku From Impressed to Obsessed. Nah, buat mulai, coba deh bayangin ini. Oke, Anda lagi di Disney World, suasananya seru banget, terus Anda dengar ada turis nanya ke petugas, "Permisi, parade jam 3 sore itu jam berapa ya?" iya, kedengarannya aneh banget kan? Aneh banget. Padahal jawabannya udah ada di situ. Tapi justru di situ kuncinya. Maksudnya? Karena orang itu sebenarnya nggak nanya jam. Pertanyaan di balik pertanyaannya itu adalah, kapan sih parade keren itu bakal lewat di depan saya di tempat saya berdiri sekarang? Oke. Saya ngerti. Dan inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Relevansi. Kemampuan buat paham apa yang sebenarnya dibutuhin dan dirasain pelanggan. Bukan cuma apa yang mereka omongin. Oke, mari kita bedah ini. Dan ini, bukan cuma soal layanan pelanggan yang baik loh. Ini fondasinya, tanpa relevansi, semua yang lain, produk keren, marketing canggih, bisa jadi, ya, cuma buang-buang energi. Bener. Contoh simpelnya Costco. Mereka kan sengaja nggak mempercantik toko mereka yang kayak gudang itu. Kenapa coba? Karena nggak relevan buat pelanggannya. Tepat. Buat pelanggan mereka, yang penting itu harga murah, bisa beri banyak. Estetika toko itu nggak penting. Nah, yang seru dari sumber-sumber ini adalah gimana perusahaan cerdas nemuin relevansi itu, seringnya justru di saat-saat paling genting. Nah, Anda bilang saat genting, saya jadi langsung kepikiran cerita pertama nih. Coba kita mundur ke akhir 2008. Krisis finansial global. Betul, industri otomotif Amerika lagi ancur-ancurnya. Penjualan mobil anjlok parah. Logikanya nih, kalau penjualan turun, apa yang dilakuin perusahaan mobil? Ya banting harga, kasih diskon gede-gedean, bunga 0%, juru standarnya gitu kan? Tepat, semua merek ngelakuin itu. Tapi anehnya, nggak ada yang berhasil. Mobil tetap aja nggak laku. Disinilah ceritanya jadi gila. Hyundai yang waktu itu masih dianggap merek kelas 2, ngelakuin sesuatu yang bener-bener beda. Mereka sadar masalahnya bukan harga. Jadi apa dong? Masalahnya itu ketakutan. Nah, itu dia. Ini pergeseran yang fundamental banget. Orang bukan mikir saya nggak punya uang buat beli mobil. Tapi mereka mikir, uang sih ada hari ini. Tapi gimana kalau bulan depan saya kena PHK? Gimana bayar cicilannya? Gajah di dalam ruangan. Persis. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan terjerat utang itu gajah di dalam ruangan yang nggak ada merek lain yang berani bahas. Jadi ini persis kayak contoh parade Disney tadi. Pelanggan nggak nanya, bisa kasih diskon lebih gede. Tapi pertanyaan dibaliknya adalah, bisa nggak Anda jamin saya bakal baik-baik aja kalau ada hal buruk terjadi? Tepat. Terus, apa yang Hyundai lakuin buat jawab ketakutan itu? Mereka meluncurkan sebuah program yang, revolusioner. Namanya Hyundai Assurance. Konsepnya simple tapi kuat banget. Gimana tuh? Beli mobil kami, dan kalau dalam setahun ke depan Anda kehilangan pekerjaan, balikin aja mobilnya. Kami yang akan ambil alih sisa utangnya. Selesai. Tunggu, itu kan risikonya gede banget buat perusahaan. Mereka pada dasarnya ngasih asuransi kehilangan pekerjaan gratis. Betul. Apa mereka nggak takut semua orang bakal balikin mobilnya? Pasti ada resiko itu. Tapi mereka bertaruh pada sebuah hipotesis. Bahwa yang dibutuhin orang itu bukan jalan keluar, tapi ketenangan pikiran. Masuk akal. Mereka percaya, dengan ngilangin ketakutan terbesar pelanggan, penjualan justru bakal naik. Dan hasilnya? Spektakuler. Di bulan pertama program itu jalan, saat semua merek lain anjlok 37%. 37%. Penjualan Hyundai malah, naik 14%. Wow. Mereka satu-satunya merek besar yang tumbuh di tengah krisis terburuk dalam sejarah. Gila sih, benar-benar ngelawan arus. Tapi ada satu data lagi dari materi ini yang bikin saya melongo. Apa tuh? Berapa banyak mobil yang akhirnya beneran dikembalin selama program itu? Nah, ini bagian paling krusialnya. Cuma sekitar 350 mobil. Cuma 350. Dari puluhan ribu, mungkin ratusan ribu mobil yang mereka jual. Itu kan hampir nggak ada artinya. 0, sekian persen. Jadi programnya berhasil justru karena hampir nggak ada yang pakai. Persis. Angka itu ngebuktiin hipotesis mereka 100% benar. Ini bukan soal asuransi mobil, ini soal asuransi ketenangan jiwa. Wow. Dengan jadi relevan sama emosi terdalam pelanggan, Hyundai nggak lagi jualan mobil, mereka jualan rasa aman.
Dan ternyata di saat krisis, rasa aman itu jauh lebih berharga dari diskon ribuan dolar. Wawasan yang luar biasa ya, karena ini ngelawan semua buku teks marketing. Oke, jadi Hyundai menang karena ngatasin emosi. Tapi gimana kalau masalahnya bukan emosi, tapi model bisnis Anda yang ya udah usang dilibas teknologi? Nah, ini tantangan relevansi yang beda lagi. Saya langsung kepikiran perjuangan Best Buy di tahun 2012 ngelawan Amazon. Ya, betul. Best Buy itu ngadepin fenomena yang namanya showrooming. Oh, saya tahu ini. Pelanggan datang ke toko, lihat-lihat TV atau laptop, nanya-nanya sama staff, terus mereka pulang dan belinya online di Amazon. Harganya lebih murah soalnya. Tepat. Jadi toko fisik mereka itu nggak sengaja jadi ruang pamer gratis buat Amazon. Situasi yang matiin banget CEO baru mereka, Hubert Joly, dihadapin pertanyaan, buat apa Best Buy ada di dunia ini? Gimana mereka bisa relevan kalau nggak bisa saingan soal harga? Joly sadar banget mereka nggak bisa head-to-head sama Amazon di game mereka sendiri. Udah pasti kalah. Nggak akan menang soal logistik atau harga, ya kan? Nggak akan. Jadi mereka harus cari relevansi di tempat lain. Disinilah konsep adjacencies atau ya, layanan tambahan jadi kunci. Mereka nanya, selain jualan kotak elektronik, apalagi sih yang dibutuhin pelanggan yang nggak bisa dikasih Amazon? Dan jawabannya bukan produk, tapi keahlian. Bener nggak? Tepat. Langkah pertamanya itu ngubah kelemahan showrooming jadi kekuatan showcasing. Maksudnya? Mereka mikir, oke, orang suka datang ke toko kami buat nyentuh dan nyoba produk. Ya udah, kita bikin pengalaman itu jadi luar biasa. Mereka latih stafnya jadi ahli yang beneran bisa kasih saran, bukan cuma jualan. Tapi titik baliknya itu pas mereka melangkah lebih jauh lagi. Ini yang bagian Geek Squad sama in-home advisor itu ya? Betul. Mereka sadar kalau beli barang elektronik itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi? Setengahnya lagi yang sering bikin frustrasi itu masangnya di rumah. Bikin semua perangkat itu, TV, sound system, wifi, laptop, bisa nyambung dan kerja bareng. Iya benar. Ini masalah yang nggak bisa diselesain Amazon cuma dengan ngirim kotak ke depan pintu. Jadi mereka nemuin rasa sakit lain yang bisa mereka obatin. Saya beli TV 4K, canggih tapi saya pusing sendiri cara ngaturnya biar gambarnya maksimal. Persis. Jadi mereka perkuat Geek Squad, tim teknis mereka. Terus mereka luncurkan In-Home Advisor. Ini layanan konsultasi gratis, di mana ahli dari Best Buy datang ke rumah Anda. Bukan buat jualan. Bukan buat jualan, tapi buat dengerin. Anda mau bikin apa? Home theater, smart home, terus mereka yang rancang solusinya. Wah, jadi mereka geser dari sekedar toko jadi konsultan teknologi pribadi. Dan ini berhasil. Sangat berhasil. Pelanggan yang pakai layanan In-Home Advisor ini ternyata belanjanya jauh lebih banyak dan jadi pelanggan super loyal. Jadi mereka nemuin lagi relevansinya. Betul. Mereka nggak lagi cuma jualan produk, mereka jualan solusi dan ketenangan pikiran soal teknologi. Mereka jadi relevan dengan ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin kompetitor online mereka. Oke, jadi Hyundai tahu orang takut karena krisis. Best Buy sadar orang frustrasi sama teknologi. Keduanya nemuin masalah yang jelas. Tapi gimana caranya kita tahu apa yang relevan kalau pelanggan sendiri nggak pernah bilang? Apa kita harus jadi pembaca pikiran? Pertanyaan bagus, dan ini bawa kita ke pendekatan yang beda, yaitu observasi. Mengamati. Betul. Kadang kebutuhan terbesar pelanggan itu adalah kebutuhan yang nggak mereka sadari atau nggak bisa mereka omongin. Ini nggak bakal ketemu lewat survei. Anda harus turun langsung ke lapangan. Jadi kayak antropolog buat pelanggan sendiri ya? Kisah Chrysler dengan minivan-nya di tahun 90-an itu contoh sempurna kan? Tepat sekali. Waktu itu Chrysler kan raja pasar minivan. Tapi mereka nggak mau santai. Buat mempertahankan dominasi, mereka harus inovasi terus. Oke. Nah, alih-alih nanya ke para orang tua di focus group, fitur minivan apa yang Anda mau? Tim riset mereka ngelakuin sesuatu yang radikal waktu itu. Jadi tim riset Chrysler ini beneran jadi mata-mata ya? Bawa kamera video, ngerekam keluarga-keluarga di habitat alami mereka. Di tempat parkir, di rest area, di toko. Betul, kayak bikin film dokumenter soal minivan. Dan kuncinya, mereka nggak nanya apa-apa, cuma ngamatin. Mereka pengen lihat perjuangan-perjuangan kecil sehari-hari yang mungkin dianggap biasa sama pemilik mobilnya. Jadi nggak kepikiran buat dikeluhin. Dan dari situ mereka nemu momen ahanya. Persis. Salah satu video itu nunjukin seorang ibu yang parkir di sisi jalan yang rame. Oke. Dia gendong balita di satu tangan, terus bawa kantong belanjaan di tangan satunya lagi. Dia harus masukin anaknya dulu, taruh belanjaan, baru muterin mobil buat masuk ke kursi supir. Ribet banget. Masalahnya, minivan waktu itu pintunya cuma satu.
pintu geser di sisi penumpang yang jauh dari trotoar. Oh iya, Jadi si ibu ini harus jungkir balik gitu kan, di pinggir jalan yang mobilnya lalu lalang. bahaya banget. Bahaya, stres, momen yang penuh tekanan dan gak aman. Dan saya yakin kalau ibu itu ditanya di survei, apa masalah Anda dengan minivan ini? Dia mungkin nggak akan pernah jawab, saya butuh pintu geser kedua di sisi pengemudi. Gak akan pernah, karena kita cenderung nerima kesulitan-kesulitan kecil itu sebagai bagian dari hidup kan? Benar. Tapi buat periset Chrysler, perjuangan itu adalah sinyal emas. Dari pengamatan itulah lahir inovasi yang ngubah industri. Dodge Caravan tahun 1996 jadi minivan pertama di AS yang nawarin 2 pintu geser. Sebuah fitur yang sekarang jadi standar di semua minivan ya kan? Betul. Dan itu semua datang bukan dari nanya, tapi dari nonton. Ini lagi-lagi soal memahami pertanyaan yang nggak terucap. Perjuangan si ibu tadi kan pertanyaan nonverbal. Gimana caranya saya bisa masukin anak dan belanjaan dengan aman dan gampang dari sisi manapun saya parkir? Tepat. Wawasan paling berharga seringkali tersembunyi di depan mata kita. Relevansi itu ditemuin dalam empati yang dasarnya observasi. Nah, pengamatan Chrysler itu kan di kondisi normal ya. Iya. Gimana kalau kondisi dunianya berubah total, mendadak, kayak waktu pandemi? Relevansi jadi pertaruhan hidup mati. Ini yang dialami AT&T. Benar, pandemi itu kayak ujian relevansi massal buat semua bisnis. Buat AT&T, model bisnis mereka kan ngandelin toko fisik, di mana pelanggan bisa interaksi sama ahli, nyoba HP baru. Tiba-tiba lumpuh total karena lockdown. Betul, kebutuhan pelanggan yang paling mendesak waktu itu jelas. Cara aman buat dapat perangkat baru atau benerin yang rusak. Dan reaksi pertama mereka cepet banget. Cuma dalam 10 hari mereka luncurin curbside pickup. Ambil pesanan di pinggir jalan. Ya, tanpa harus masuk toko. Masalah selesai kan? Kelihatannya gitu, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Mereka nyelesain satu masalah, tapi malah bikin masalah relevansi yang baru. Masalah apa lagi? Pelanggan emang bisa dapat ponsel barunya dengan aman. Tapi mereka kehilangan bagian terpenting dari pengalaman di toko. Yaitu? Bantuan ahli buat mindahin semua data, kontak, foto, aplikasi dari HP lama ke HP baru. Iya. Itu bagian yang paling bikin stres. Stres banget. Bagi banyak orang, ini momen paling cemas. Gimana kalau foto kenangan saya hilang? Gimana kalau kontak penting nggak ikut pindah? Jadi mereka mecahin masalah keamanan fisik, tapi malah nimbulin masalah keamanan data dan emosional. Kekhawatiran kehilangan kenangan digital itu nyata banget. Betul. AT&T sadar relevansi mereka bukan cuma soal jual HP, tapi juga soal ngasih rasa aman selama proses transisi itu. Terus gimana solusinya? Mereka nggak berhenti di curbside pickup. Mereka kembangin solusi yang jauh lebih canggih, namanya Ride to You. Ini bukan cuma layanan antar di hari yang sama. Lebih dari itu. Jauh. Seorang ahli dari AT&T bakal datang ke rumah Anda dan bantu proses pengaturan dari A sampai Z. Dan bagian paling cerdasnya, dari yang saya baca, mereka ngasih kontrol penuh ke pelanggan soal tingkat interaksinya. Betul sekali. Ini yang menurut saya brilian. Anda sebagai pelanggan bisa milih. Mau ahlinya masuk ke rumah Anda? Boleh. Mau mereka kerjain di teras atau garasi sambil jaga jarak? Bisa. Atau mau tanpa kontak sama sekali juga bisa. Bisa. Ahlinya akan tetap di mobil van mereka, terus ngebimbing Anda langkah demi langkah lewat video call. Fleksibilitas ini nunjukin pemahaman yang dalam banget. Apa yang AT&T lakuin di sini canggih banget. Mereka nyimbangin kebutuhan relevansi yang baru muncul, yaitu keamanan fisik, tanpa ngorbanin relevansi inti mereka yang udah ada. Bantuan ahli dan rasa aman soal data. Betul. Mereka nggak maksa pelanggan milih salah satu, mereka kasih dua-duanya. Dan hasilnya, layanan Ride to You ini dapat skor kepuasan pelanggan tertinggi dari semua pilihan mereka. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua cerita ini, Hyundai, Best Buy, Chrysler, AT&T, artinya apa sih semua ini buat kita? Kelihatan jelas ya, relevansi itu soal ngelihat lebih jauh dari yang kelihatan di permukaan. Betul. Ini tentang memahami kebutuhan emosional di balik permintaan rasional. Kayak Hyundai yang ngatasin ketakutan bukan cuma ngasih diskon. Ini juga soal berani berevolusi, keluar dari bisnis inti Anda buat menuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas, kayak Best Buy, yang geser dari cuma jualan kotak jadi mitra solusi teknologi. Dan yang gak kalah penting, ini soal punya rasa ingin tahu dan kerendahan hati buat bener-bener ngamatin kehidupan nyata pelanggan Anda. Kayak yang dilakuin Chrysler buat nemuin inovasi yang ngubah permainan. Bener.
Saat Anda berhasil nyiptain relevansi, Anda nggak lagi buang-buang sumber daya buat hal yang nggak penting buat pelanggan. Anda bisa fokusin semua energi ke hal yang benar-benar berarti. Dan pada akhirnya, itu yang ngebangun hubungan yang jauh lebih kuat dan tahan lama. Hubungan yang nggak gampang goyah cuma karena ada pesaing yang nawarin harga lebih murah. Persis, Anda berhenti berkompetisi di fitur atau harga, dan mulai ngebangun loyalitas berdasarkan pemahaman yang mendalam. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sesuatu yang bisa Anda terapkan besok pagi. Silahkan. Saat Anda mikirin pelanggan Anda, klien, atau bahkan audiens Anda dalam kehidupan pribadi, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Di luar apa yang mereka katakan mereka inginkan, ketakutan tak terucapkan, atau perjuangan tersembunyi apa yang bisa Anda atasi untuk mereka, yang akan membuat Anda benar-benar tak tergantikan.